Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidir Ahmad Gumelar. Di sini saya mempresentasikan tentang algoritma penjadwalan yang daftar isinya yaitu pengertian dan fungsi algoritma penjadwalan. Yang kedua, definisi FCFS dan kelebihan dan kekurangan FCFS beserta contohnya. Yang ketiga, definisi SJF dan kelebihan dan kekurangan SJF beserta contohnya. Kemudian yang keempat, definisi MFQ dan kelebihan dan kekurangan MFQ beserta contoh. Yang pertama, FYFO atau disebut juga FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO QE atau antrian dengan prinsip first in, first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tetapi bisa juga dikombinasikan dengan skema lain. Misalnya, keputusan berdasarkan prioritas proses untuk proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. Penjadwalan ini baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contoh aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Kemudian penjelasan algoritmanya, contoh ada tiga buah proses yang datang secara bersama yaitu pada 0 P1 memiliki burst time 24, P2 memiliki burst time 3, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time. Burst time ditambah waiting time. Dari ketiga proses tersebut, dengan menggunakan algoritma FCFS, waiting time untuk P1 adalah 0. Menunggu P1 selesai, dan untuk P3 sebesar 27 ms. Menunggu P1 dan P2 selesai. Urutan kedatangan adalah P1, P2, P3 berdasarkan kedatangan yang terlebih dahulu. Nanti chart untuk urutan ini adalah waiting time. Rata-ratanya adalah sebesar 0 ditambah 24 tambah 27 dibagi 3 dengan 17 ms. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 ms, sedangkan untuk P2 sebesar 27 ms dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 30 ms, turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 ditambah 27 tambah 30 dibagi 3 yang hasilnya 27 ms. Selanjutnya materi ini masuk kepada SJF yang akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Adi Saputra dengan NIM 230 10 20 20. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari algoritma penjadwalan yang kedua, ada SJF atau Shortest Job First. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai selesai telah diketahui sebelumnya. Mekanisme adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Burst time asumsi berapa lama sebuah proses membutuhkan CPU, diantaranya proses menunggunya satu per 0. Kelebihan dan kekurangan SJF. Kelebihannya karena SJF selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Sedangkan kekurangannya SJF adalah masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya, proses tidak dating bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Contoh SJF. Ada 4 buah proses yang datang berurutan yaitu P1 dengan arrival time pada 00
milisecond dan burst time 7 milisecond. P2 dengan arrival time pada 2,2 2,0 milisecond dan burst time 4 ms. P3 dengan arrival time pada 4 ms dan burst time pada 1 ms. P4 dengan arrival time pada 5 ms dan burst time 4 ms. Hitunglah waiting time rata-rata turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah sebesar 0 plus 3 plus 7 atau 4 sama dengan 4 milisecond. Average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut ada sebesar 9 plus 1 plus 0 plus 2 atau 4 sama dengan 3 milisecond. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma MFQ Multiple Feedback QS. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multiple queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatnya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan pada proses dengan CPU terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dengan M atau K dapat terus sibuk. Semakin kencang tiketnya, panjang CPU berproses juga semakin besar. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter diantaranya jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Yang ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, kapan menurunkan proses antrian yang lebih rendah. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dengan mendefinisikan seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Kekurangannya yaitu untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Nah, itu adalah kekurangannya. Ini adalah contohnya. Terdapat tiga antrian. Yang pertama, Q1 10 ms, FCFS Q2 40 ms, FCFS Q3 sama dengan FCFS proses yang masuk masuk ke antrian Q1. Nah, jika dalam 10 ms tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 ms tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Nah, ini adalah referensi yang kita pakai. Di sini ada tiga contoh tadi, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Haidir, Adi, dan saya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.